Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Mulyandono. Jadi ini channel pertama kami. Kita akan membahas beberapa masalah pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu itu kita melihat banyak di YouTube, di TikTok. Ini masalah pengusiran tamu yang ada di Hotel Indonesia Syariah yang ada di Pekalongan. Ini saya mau tidur, ada orang, jangan siapa namanya. Saya merasa terancam ini. Saya melihat bahwa ini adalah salah satu, saya bilang kebodohan ya, yang dilakukan oleh pegawai atau nggak tahu, yang penting kayaknya pengelola lah. Ini tamu yang sudah memesan di online ya, di online. Tapi begitu beliau ini masuk di hotel, kalau nggak salah di Traveloka ini. Begitu dia sudah akadnya beli di Traveloka dan beliau tiba di hotel dan beliau mau beristirahat, tiba-tiba tidak diperbolehkan masuk. Nah, ini malah dari pihak reception meminta bayar, ada penambahan uang. Ini kalau industri pariwisata atau perhotelan mestinya sudah paham ya. Kalau sudah akad di online, di Traveloka, sudah tidak ada lagi nih pembayaran lagi, pungutan lagi. Ini saya ingatkan kepada calon-calon wisatawan. Ini bisa merusak pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Ini kami kebetulan, saya adalah CEO pendiri dari Lembaga Masyarakat Peduli Pariwisata LSM yang ada di Jawa Tengah. Sangat menyayangkan sekali kaitannya dengan oknum. Ini saya bilang oknum pengelola di salah satu Hotel Indonesia Syariah. Ini bisa hancur ini hotel. Dan akupansi tentunya yang ada di Pekalongan menjadi turun gara-gara ulah mereka. Untuk lebih jelas, saya akan perlihatkan video yang diusir. Ini video akan nanti para penonton bisa melihat urut-urutannya beliau yang diusir. Tadi malam saya mendapatkan perlakuan yang tidak enak sama sekali, menginap di salah satu hotel di Pekalongan. Hotel tersebut saya pilih karena dengan alasan yang pertama adalah syariah. Kedua, selain syariah ternyata kok hemat, harganya murah, ada promo. Dan saya datanglah ke hotel tersebut. Saya ternyata setelah check-in diminta biaya tambahan. Karena saya kekeh dengan prinsip saya, nggak ada biaya tambahan sama sekali. Karena saya sering nginep di hotel, kalau di beberapa di tempat. Bukan bermaksud sombong, karena memang saya suka traveling, ngisi di beberapa tempat. Dan saya yang kayak gini ini nggak pantas ini dilakukan oleh atau pengelola. Biaya tambahan saat saya check-in. Padahal saya udah pesen di Traveloka, Agoda, atau aplikasi apapun. Ya. Lagi di hotel syari yang saya tadi sempat kejadian. Setelah tabayun, ya mestinya ada perbaikan ya. Perbaikan yang dilakukan oleh manajemen. Mungkin peran PHRI atau badan promosi yang ada di Pekalongan bisa videonya tolong saksikan kronologis memberikan yang saya akhirnya ngobrol dengan Evo, klarifikasi, membantu untuk klarifikasi kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengelola. Oke, sekali lagi saya berbuat bermaksud untuk menjelek-jelekan ini hotel, tapi ini jadi pelajaran. Sorry, Ibu terlalu ribet. Saya itu kan udah biasa nginep di hotel. Ini saya kan based on-nya Traveloka. Terus Ibu tiba-tiba ngasih peraturan. Peraturan itu ditulis di Traveloka nggak? Kalau di Travelokanya enggak sih Pak. Ya udah kalau gitu gini aja. Gini aja Bu. Ada, Pak. Bukan, astagfirullahaladzim. Ibu tahu ini kan katanya hotel syariah. Yang namanya syariah itu kan akad juga harus syar'i. Saya kan udah memesan sesuai akad saya di Traveloka. Terus tiba-tiba datang ke resepsionis, kenapa dikasih tambahan biaya? Kalau akadnya di Traveloka ada,
Saya oke, bisa. Tapi kan saya nggak ada akad di awal. Saya udah bayar loh, Bu. Tiba-tiba diminta tambahan biaya. Ini bukan masalah rupiahnya, ini masalah akad dan juga prinsip, Bu. Ibu tiba-tiba ngasih tambahan biaya. Ya, customer dirugikan. Saya udah capek-capek nyetir, terus tiba-tiba dikasih tambahan biaya. Bukan masalah nominalnya, Bu. Ini masalah akad, Bu. Apalagi katanya hotel syariah. Kok akadnya nggak syari jadinya? Gak usah bawa-bawa PHRI, bukan. Ibu kalau mau komplain jangan ke customer, ibu ke Traveloka aja. Kenapa yang customer tiba-tiba dibebankan? Apa hubungannya saya dengan ibu? Saya pesen ya sudah selesai. Bukan, kita berdebat nggak akan selesai. Ibu, gini loh Bu, ibu gara-gara cuman selisih berapa rupiah, ibu membebankan saya. Kalau saya udah bayar, saya sudah clear dengan akad saya dengan Traveloka. Terus tiba-tiba saya dikenakan biaya. Baru kali ini saya nemuin hotel seperti itu, Bu. Oke. Nih, saudara sekalian, ini kita lihat pengelola ini mengusir tamu yang sudah istirahat, bahkan diusir supaya pergi. Padahal dia sudah bayar di Traveloka. Ini memang saya lihat pengelola ini tidak paham kaitannya dengan proses pembelian lewat online. Ini sudah tidak syar'i lagi kalau dia itu meminta pungutan lagi. Yang jelas ini kan Hotel Indonesia Syariah. Ya kalau sudah dia membeli di online Traveloka, ya akadnya sudah akad syar'i ini, sehingga kalau dia meminta lagi sudah tidak syar'i lagi ini hotel. Dan saya melihat ini arogan sekali ya pengelola. Ini bisa merusak pariwisata yang ada di Jawa Tengah kalau caranya seperti ini. Saya yakin ini hotel ini nanti akan turun nih rate-nya. Ini saya melihat, kalau saya amati, pengelola ini mengusir tapi tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pihak Traveloka. Bahkan ya pengelola malah kayaknya ya tidak ada rasa bersalah di sini. Ya. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kami lihat lagi beberapa tayangan yang nantinya akan Anda lihat kaitannya dengan klarifikasi dari pihak PHRI. Dan setelah malam itu, ini tamu ini pindah ke hotel yang lain. Yang untuk lebih lengkap akan saya perlihatkan tayangan video berikutnya. Oke, saya keluar. Oke, saya check out, Pak. Ya. Oke ya. Yes. Mudah-mudahan uang saya bisa balik. Nggak ada barang saya sih, tidak mengambil barang satupun. Tenang aja. Oke. Saya tiba-tiba diusir dari hotel ini. Nggak tahu ya. Aduh. Saya tiba-tiba diusir dari hotel ini. Namanya Hotel Indonesia. Tadi tiba-tiba orang keamanan datang ke sini. Bayangkan. Ini saya mau istirahat. Tiba-tiba saya diusir. Nih. Oke, saya mau pulang jam segini. Ini saya lagi di Pekalongan. Ini benar-benar ironis. Oke. Ya. Oke. Mbak, saya disuruh pulang nih. Mbak tahu saya diusir. Orang keamanan datang ke kamar saya disuruh check out. Nggak tahu, berkumis gitu bapak-bapak. Di pintu saya didobrak lagi. Saya kok ngeri ya Mbak ya. Ini tuh, saya diusir. Udah ada customer yang diusir seperti saya. Ya ampun. Mbak nanti nangis gara-gara saya. Saya kan cuma nanya kan. Nggak mungkin mbaknya ini sampai nangis kalau nggak dibentak-bentak. Loh, saya tadi bentak Mbak. Saya cuma nanya. Saya nggak bentak, saya nanya. Astagfirullahaladzim.
Ibu ini hotel syariah kan? Syariah kan? Nggak usah bawa-bawa syariah. Kalau syariah kenapa akadnya tidak syariah? Loh, harusnya kamu tuh Ibu tahu akad syariah nggak? tahu. Akad syariah sesuai yang dibayar itu sesuai. Ya, Mbak sehat ya. Sekali lagi saya nggak marah sama Mbak, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, saya nggak marah sama Mbak. Saya cuma kaget aja. Mbak tadi nangis karena takut dimarahin dan takut tombok kan? Mbaknya itu tadi nangis karena takut dimarahin dan takut tombok. Takut dimarahin dan takut kalau ngomong Mbak Evi terus terang. Ya udah. Itu direkam. Ya udah, oke Mbak ya. Saya cuma bilang, makasih Mas Fajar, ya. Makasih ya. Oke. Oke. Saya harus keluar dari hotel. Akhirnya ini jam 11 di Pekalongan, saya akhirnya nginep di Hotel Namira, ya. Makasih ya Mas ya, buat servisnya. Nah, ini udah senyum gini. Oke, ini saya akhirnya nginep di sini nih. Mudah-mudahan bisa istirahat nyenyak dan soal kasus tadi mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Akhirnya nginep di Hotel Namira Syariah. Nah, ini Hotel Namira Syariah. Mudah-mudahan benar-benar syariah. Saya check-in di Traveloka ya Mas ya? Iya, betul Pak. Mas kalau check-in di Traveloka kena biaya tambahan lagi nggak sih sampai sini? Nggak ada Pak. Jadi apa yang akad saya di Traveloka ya udah selesai ya? Betul. Nggak ada biaya tambahan apapun ya? Apapun alasannya ya? Betul. Yes, makasih Mas. Ini hotel syariah ini ya? Betul Pak. Makasih ya Mas ya. Oke, saya check-in hari ini ya. Boleh. Ini sekarang sudah jam 11. Habis kejadian tadi ya, Masnya tadi saya ceritakan sedikit ya Mas ya. Allah nih. Hotel Namira di Pekalongan. Jadi besok mau ngisi acara di Pekalongan, saya malam ini check-in di Pekalongan. Oke, terima kasih Mas. Dengan Mas siapa? Artian Pak saya. Oke, Mas Agian, makasih Mas. Ya. Oke, sahabat pariwisata, saya sangat prihatin sekali dengan kejadian seperti ini, dan saya pribadi selaku LSM pariwisata mengkritisi pengelola-pengelola hotel yang seperti ini. Jangan sampai terjadi lagi ini. Peran PHRI sangat penting di sini karena mesti ada satu tindakan yang harus dilakukan untuk anggota dari PHRI sendiri agar tidak mencoreng pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah selamat pagi. Hari ini saya masih di Pekalongan setelah kejadian drama saya diusir dengan salah satu hotel yang akunya syariah tapi ternyata tidak syariah, namanya Hotel Indonesia. Saya spill namanya, Hotel Indonesia Pekalongan ya. Kemudian saya pindah ke satu hotel karena saya diusir tuh. Lihat video saya sebelumnya. Itu namanya adalah Hotel Namira Syariah. Alhamdulillah udah istirahat. Dan pagi ini alhamdulillah saya tadi malah dari semalam itu saya dihubungin oleh orang PHRI Jateng, Perkumpulan Hotel Restoran Indonesia. Pengurusnya Jateng dan pengurusnya Kota Pekalongan. Karena kenapa? Si hotel yang tadi itu yang bikin masalah, ngecas biaya tambahan, katanya infonya itu kebijakan dari PHRI. Kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, makanya saya konfirmasi ke orang PHRI langsung, karena kebetulan saya juga kenal orang-orang PHRI, dan istri saya juga anggota PHRI. Nah, ini ternyata saya ketemu, alhamdulillah tadi disamperin di lobi sama ketua PHRI Pekalongan, namanya Mas Trias. Halo Mas Trias. Halo Mas. Ya, alhamdulillah jadi kenal di sini ya. Iya. Oke, Mas Trias, kita bukan pengen klarifikasi ya, share ini. Bener nggak sih biaya tambahan yang hotel itu karena kebijakan dari PHRI? Ya, jadi perlu saya uruskan di Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia tidak ada yang namanya biaya tambahan kecuali jika customer itu upgrade ke kamar yang lebih besar ya. Jadi tidak ada kebijakan dari PHRI, itu mungkin kebijakan dari masing-masing hotelnya ya Mas ya. Oke, tapi secara aturan harusnya boleh nggak sih? Kok kita udah akad sama aplikasi Traveloka tiba-tiba dikenain biaya lagi? Sebenarnya kalau sudah ke OTA ya, ke aplikasi itu sudah Selesai kan? Selesai, Yes. tidak ada biaya tambahan lagi. Kecuali Iya. tadi ya, kalau memang kita ada request. Yes. Nanti maksudnya ada biaya tambahan. Dan saya sama sekali nggak ada upgrade atau request. Berarti salah ya, udah pasti Iya. ya. Dan nanti teman-teman PHRI Pekalongan akan menyamperin itu hotel. Jadi terima kasih Mas Trias untuk Sama-sama, mohon maaf kita Yes. temannya di Pekalongan. Oke. Semoga terus berkunjung ke Pekalongan. Yes, terima kasih. Jadi Mas Trias ini adalah ketua PHRI Kota Pekalongan ya. Ya. Yes, malah jadi temenan kita. Nggak taunya sama-sama pengusaha bakery juga, pengusaha kuliner. Oke, terima kasih. Itu biar nggak gagal paham, silakan lihat video saya part 1 sampai dengan selesai. Terima kasih ya. Dan ini pembelajaran untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Tengah terutama, apalagi sekarang ini di era globalisasi ya. Ini sangat, Anda melakukan kesalahan sedikit saja, ini bisa berakibat fatal.
Karena eranya udah era digital nih. Bikin salah ya Anda akan terpuruk, akan nggak laku itu. Ya, sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman sahabat pariwisata untuk bisa mensiasati kondisi-kondisi seperti ini, terutama di Pekalongan. Mungkin saya yakin ini okupansi yang ada di Pekalongan menjadi turun gara-gara masalah ini. Terutama untuk Hotel Indonesia Syariah pasti akan menurun ini. Saya bisa lihat rate-nya sekarang menjadi bintang 1. Ini parah ini kalau sudah bintang 1 kayak gini. Tidak bisa, ya meskipun sudah ada klarifikasi dari pihak pengelola, tapi mestinya nantinya ada tabayun lah, supaya nanti tidak menjadi presiden buruk buat pariwisata yang ada di Pekalongan. Selamat sore dan salam sejahtera teruntuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibuatnya kembali video ini, saya selaku manajemen Hotel Indonesia Syariah Kota Pekalongan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian pada tanggal 13 Agustus 2025 yang dialami oleh Bapak Muhammad Syahid sebagai tamu Hotel Indonesia Syariah Pekalongan. Kami mengakui bahwa tindakan kami yang menyebabkan ketidaknyamanan adalah sebuah kesalahan. Dan teruntuk Bapak Wali Kota Pekalongan, Dinparbudpora Kota Pekalongan, Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, dan pihak terkait lainnya, meminta maaf sekali lagi atas kegaduhan yang telah terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025. Yang terdampak pada citra pariwisata di Kota Pekalongan khususnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kami selaku perwakilan dari manajemen Hotel Indonesia Syariah meminta maaf atas kejadian yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Dan kami dari Hotel Indonesia Syariah Pekalongan akan segera membenahi sistem kinerja di hotel kami dalam segala aspek termasuk pelayanan dan sistem pembayaran tamu hotel melalui platform aplikasi ataupun tunai. Dan saya secara pribadi juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan tindakan dari saya kepada saudara Bapak Muhammad Syahid Rama Syahid pada malam itu. Dan perlu kami tegaskan tentang akun TikTok yang sudah mengatasnamakan Hotel Indonesia Syariah Pekalongan serta @natasha 987083 bukan akun resmi Hotel Indonesia Syariah Pekalongan. Terima kasih kepada PHRI dan Dinparbudpora Kota Pekalongan telah melakukan pendampingan dalam penyelesaian masalah ini. Kami berkomitmen untuk mendukung serta meningkatkan citra pariwisata Kota Pekalongan dan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kota Pekalongan buat Jawa Tengah adalah salah satu andalan destinasi pariwisata kaitannya dengan batiknya. Saya kira itu, saya hanya menyampaikan saja, saya tidak mengkritisi, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan hal semacam ini jangan sampai terjadi lagi kaitannya dengan wisatawan yang ada di Jawa Tengah. Tidak harus di Pekalongan nih, semua aja yang ada di Jawa Tengah. Sekian dari saya, Mulyandono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.